Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para pemirsa YouTuber dimanapun berada, baru saja tadi sore kita bersama para tokoh syuting di salah satu kawasan bersama Pak Said Didu, dan kita dapat penjelasan yang lengkap tentang proyek PSN PIK 2 yang kemudian ini ditetapkan oleh Pak Jokowi menjelang lengser kemarin. Dan tadi ada banyak tokoh yang hadir, di antaranya ada Bang Marwan Batubara, kemudian Pak Sunarko, kemudian Pak Antoni Budiawan, ada Bang Edi Mulyadi, dan tidak lupa Bang Said Didu. Dan sebenarnya di balik layar ada Pak Mursalin yang tadi tidak sempat menyampaikan orasi dalam acara. Di balik layar itu maksudnya jauh dari layar. Dalam acara tadi. Tapi menarik untuk kita ikuti teman-teman semua proyek PSN PIK 2 ini. Mengapa? Karena kemarin, ya baru saja kemarin ini kita juga sempat datang di Kesultanan Banten, dan kita mendapatkan pernyataan-pernyataan yang cukup tegas dari sana bahwa Sultan dan masyarakat Banten sebagian besar menolak adanya proyek PSN PIK 2. Ya. Dan di Kesultanan ada tulisan dengan sangat jelas sekali bahwa Banten bukan Singapura. Tidak akan jadi dan Singapura. Banten tidak akan pernah jadi Singapura. Nah, menurut saya penting untuk kita ulas pada malam hari ini. Ya. Dan mungkin itu sebagai bahan awal obrolan kita dengan Pak Mursalin. Ya. Nah, silakan tanggapannya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang sangat menjauh di sana, bahwa kita tahu bahwa ada babak baru, yaitu tentang masalah PIK, PSN PIK. Dan babak baru ini termasuk melahirkan suatu gairah-gairah perjuangan rakyat terhadap penjajahan terselubung. Dan yang lebih menarik lagi adalah nampaknya masyarakat melihat sekali ada respon, ada dukungan, ada kesenangan dari presiden baru untuk melihat ada fakta rakyat ini melakukan perlawanan dan tanpa dituntun oleh kelompok-kelompok kuat. Ini betul-betul kekuatan rakyat yang melawan. Ini babak ini yang sangat menyenangkan sebenarnya. Jadi bahwa ada pelanggaran di PSN PIK semua sudah tahu. Luar biasa pengorbanan seorang senior intelektual bernama Said Didu, ya, yang dia memaparkan, melakukan edukasi terhadap pelanggaran-pelanggaran kepemilikan tanah oleh pengusaha yang setidak-tidaknya kalau Bapak Sunarko selalu menyebut pengusaha biadab, ya, yang melakukan penghardikan kepada masyarakat. Itu yang nampaknya menemukan titik terang. Dan nanti respon-respon nanti kita ikuti bagaimana para menteri yang nampaknya tentu di backup oleh presidennya untuk melakukan bahkan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan. Bukan saja terjadi ketidakadilan, tetapi terjadi kecurangan cara-cara pembebasan lahan itu. Dan kecurangan menggelembungkan wilayah dan jumlah tanah-tanah yang dikatakan masuk wilayah PSN, sehingga timbul gejolak rakyat. Tadi kalau Mas Arief menyampaikan bagaimana masyarakat di Banten luar biasa ini. Para kiai itu, para tokoh di sana itu kan sesuatu yang sangat terhormat. Ya. Tapi sekarang banyak masyarakat pelajar yang sudah mulai mengkritik dan mendorong para kiainya itu, ayo lawan. Bagaimana ini rakyat dalam keadaan terhimpit gini, kok diam saja, orang lain yang justru malah melakukan ini. Ini yang menarik. Saya kira jadi kembali pada masalah PSN PIK yang diramaikan ini nampaknya bisa tidak mulus seperti yang diinginkan para oligarki, apalagi didukung para pengkhianat-pengkhianat
aparat-aparat yang memihak kepada Aguan katakanlah. Salah satu oligarki yang sangat bergengsi, yang bahkan sekarang majalah Tempo pun sudah berani mengupas dengan gamblang tentang Sada, dan bahkan si Aguan sendiri ada perkataan-perkataan seolah melawan terhadap presiden yang pernah mendukung mereka gitu. Nah ini Bapak, ini yang sangat-sangat menarik, dan ini applause dari rakyat kepada Prabowo yang nampaknya juga sudah mulai tidak suka juga rakyat orang sembarang mengomong bahwa dia dalam kendali Jokowi dan sebagainya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan Prabowo yang justru melawan dari dugaan-dugaan rakyat itu. Iya, iya. Dan saya pikir tadi sudah disinggung soal apa yang disampaikan, diulas oleh Tempo ya, terkait wawancaranya belum lama ini, sekitar 2,5 jam wawancaranya Tempo dengan Aguan atau Sugianto Kusuma. Dan ini kalau kita flashback ke belakang, nampaknya ini salah satu wawancara yang paling lama, dan ini jarang terjadi, mau menyampaikan klarifikasi soal proyek PIK 2 dan soal proyek IKN yang justru itu dianggap oleh pengacaranya yaitu Mu'annas Al-Aidin tidak seperti itu. Tapi terlepas dari itu Pak, kita masih tetap saja melihat bahwa ini masih ibaratnya belum benar-benar final apakah ini akan ditolak oleh Pak Prabowo atau ini akan melaju begitu saja. Karena kemarin kita lihat juga ada Pak Yoris dari DPD sampai di sana, dan nampaknya setelah datang ke sana, saya kemarin juga sempat sedikit wawancara dengan masyarakat sana ya. Dia tidak datang langsung ke lokasi-lokasi yang memang tempat yang tergusur atau tempat yang memang terjadi pelanggaran, dan sekarang dia sedang bercuap-cuap menyampaikan bahwa ini tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat, maka bisa dilanjutkan menurut Pak Yoris. Begitu juga menurut pengacara PSN PIK 2 yaitu Mu'annas Al-Aidin, bahwa apa yang dilakukan oleh Aguan atau dalam tanda kutip ya bawah-bawahannya lah ya terkait proyek PSN PIK 2, menurut dia itu sudah sesuai dengan hukum. Nah ini adalah tanggapan-tanggapan mereka. Nah mengenai itu Bapak melihatnya seperti apa ini? Saya melihatnya optimis, pasti akan dibatalkan. Oke. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya. Karena proses perlawanan rakyat yang bulat didahului dengan edukasi dari seorang intelek, Pak Said Didu, yang dia juga bekas mantan dari pejabat, dan dia orang yang sangat memang lahir dari keluarga pejuang, dan dia bertempat tinggal di daerah sana. Jadi dia sangat-sangat tahu persis tentang pelanggaran-pelanggaran itu. Misalnya tentang SK yang diberikan oleh Menteri Ekonomi Erlangga tentang PIK itu, yang semua sudah hafal. Ternyata itu jumlah yang diberikan itu adalah 1.755 hektar, tetapi itu sudah di dalamnya ada hutan mangrove dan lahan-lahan hijau yang diperuntukkan untuk memang tidak boleh untuk ada pembangunan. Itu dipaparkan semua di dalam peta tadi yang disampaikan Pak Said itu tadi. Mana kawasan-kawasan hijau yang sebenarnya sudah melampaui dari PIK 1 ya, PIK 2 sampai ke Kosambi. Itu dipaparkan persis sama beliau, dan dia punya hitungan-hitungan. Nah inilah yang menyebabkan rakyat itu mengoreksi secara full info ini, dan itu yang saya katakan pasti akan dibatalkan karena ya? Semua mengetahui tentang ini. Oke. Oleh karenanya kalau kemudian rakyat berduyun-duyun ingin tetap menghadap ketemu Erlangga, itu pasti Erlangga tidak bisa menolak karena data itu terbuka secara telanjang dalam tanda petik gitu, bahwa mereka menyalahi yaitu dalam pembebasan lahan yang sudah mencapai ke Tangerang dan Banten, masuk ke 9 wilayah kecamatan dengan memaksa
rakyat seolah memberikan tanahnya dengan harga yang seperti itu. Maka tuntutan salah satu yang utama dari Pak Said Didu itu bahwa itu pertama harus dibatalkan dan tanah itu harus dikembalikan dan uang itu juga harus dikembalikan kepada Aguan bahwa mereka melakukan satu pelanggaran yang tidak layak. Jadi pasti akan batal maka itu. Oke. Pasti akan batal ya menurut analisa yang kemudian disampaikan. Iya, diikuti dengan semangat Bapak Presiden yang tidak ingin dia ucapan-ucapan dalam pidatonya itu ada suatu kawasan eksklusif ya yang mencederai rakyat dan tidak ada kawasan yang eksklusif tadi, sehingga adanya pelanggaran-pelanggaran atau korupsi dan siapapun yang melakukan korupsi itu pasti akan dilakukan tindakan. Iya. Dan sejalan juga dengan itu juga kita lihat ada beberapa menteri yang kemudian secara terang-terangan menyampaikan pernyataan soal PSN P2 ya, seperti Pak Nusron Wahid dari DPR BPN juga kemarin menyampaikan satu pernyataan yang penting yang akan meninjau ulang soal PSN ini. Kemudian ada Pak Yandri dari pedesaan itu ya, yang kemudian menyampaikan bahwa aparat desa tidak boleh ikut campur dalam proyek ini. Dan kemudian beberapa tokoh-tokoh yang lain menyatakan hal yang sama. Nah, ini mungkin sinyal juga. Ya, jadi begini, ini akan terlihat sekali perbedaan antara presiden masa dulu dengan sekarang ya. Seorang presiden yang berpendidikan ya, yang tidak ada meragukan ijazahnya gitu ya. Pemikirannya juga intelektual gitu ya. Jadi kalau ada kebenaran kesalahan di dalam tengah-tengah masyarakat ini pasti tidak mungkin akan ditolak. Jadi dengan adanya dua menteri yang melakukan koreksi itu menunjukkan bahwa ada commonwealth dari presiden itu. Jadi seorang menteri ATR seperti Nusron Wahid, kemudian Yandri dan sebagainya pasti tidak akan bisa melakukan perlawanan terhadap kehendak rakyat yang memang kalau dilakukan perdebatan ya pasti akan tetap tidak akan menang lah itu. Oke lah, kalau kita lihat bahwa PSN ini secara garis besar seperti pemaparan Said Didu ini jelas melanggar hukum. Tapi kalau kita perhatikan ke belakang, ini kan semuanya berawal dari Presiden Jokowi kan Pak, tentang soal ide PSN ini. Kemudian soal IKN juga yang kemarin dibocorkan oleh Aguan, ternyata investor 9 naga yang kesana itu gara-gara menyelamatkan wajah presiden, bahasanya begitu kan? Iya. Artinya itu sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dengan peran Pak Jokowi, karena Pak Jokowi lah yang kemudian menetapkan PSN dan memberikan PSN ini kepada Pak Aguan misalnya ya untuk kawasan Pik 2. Nah, menurut Bapak ini kira-kira apakah ada sinyal dari Pak Prabowo atau kekuasaan yang kemudian ingin dalam tanda kutip ya secara serius juga mengadili ke belakang nih? Artinya jangan sampai kemudian ketika PSN terus berjalan dalam kesalahan ini, yang disalahkan adalah presiden sekarang gitu loh, bukan presiden yang lalu. Nah, gimana tanggapan? Ini kelihatan sekali bahwa Aguan dia tidak mau disalahkan. Ya. Maka dia berani mengatakan untuk menyelamatkan wajah presiden itu. Artinya dia mengapa berani? Karena dia melihat sikap dan perlawanan Presiden Prabowo ini sangat pro sekali kepada rakyat, sehingga tidak mungkin dia akan melakukan perlawanan kepada rakyat karena dia takut dengan presiden gitu, presiden yang lalu, Jokowi. Maka dia katakan ini hanya untuk menyelamatkan muka dia. Artinya bagaimana kesalahan Presiden Jokowi itu sangat sekali tidak berpihak kepada rakyat, dan bahkan dia menggelarkan karpet merah istilah orang kepada para pengusaha itu untuk melakukan apa saja, termasuk pembangunan PSN PIK itu yang sangat tidak adil. Kalaupun dikatakan itu suatu proyek yang menguntungkan bagi pemerintah atau bagi rakyat misalnya,
tentu rakyat harus diberikan keadilan. Istilah Jokowi itu memberikan ganti untung, ya. Tapi ini enggak, sudahlah hilang mata pencaharian, dikasih gaji kecil, kemudian bayaran tanah yang sangat kecil, rakyat itu dilarikan kemana itu enggak peduli gitu. Inilah maka itu rakyat Banten ini dapat edukasi yang sangat cukup panjang ya, Bang Said itu ini berjuang ya, 6 bulan lebih, sampai mereka paham sekali, sampai berani melakukan perlawanan, sampai memprovokasi para kiai dan tokoh untuk melawan, tidak sudi apa itu wilayah Banten itu dijajah seperti itu. Oleh karena itu saya katakan tadi, ini babak baru ya, masalah PIK ini tidak hanya sekedar masalah apa itu kezoliman, tetapi terpenting ini adalah masalah kebangkitan Presiden Prabowo ini yang saya kira kita harus berikan apresiasi lah ya, apa itu memihak kepada rakyat ini, dan semoga ke depan itu tidak ada oligarki yang selalu mengendalikan pemerintah, mengendalikan rezim untuk demi keuntungan dia sendiri. Ini yang harus dilihat. Artinya keterlibatan apa itu rencana Pak Prabowo memperlibatkan rakyat atau pengusaha-pengusaha pribumi untuk terlibat di dalam pembangunan seperti ini, pasti akan terbuka lebar. Menurut saya seperti itu. Oke. Ya, kalau kita lihat Pak Prabowo ini sinyalnya memang cukup kuat ya terhadap berkeberpihakan terhadap rakyat ya, khususnya dalam kasus PSN PIK 2, dan tidak lain juga memang nampaknya dia sudah mulai melepaskan belenggu Jokowi dari lingkarannya ya, terbukti dari apa yang dilakukan baru-baru ini, seperti mengganti 300 Pati dari TNI, kemudian memasukkan anaknya Pak Tri Sutrisno yang dulu dipecat atau dimutasi oleh Jokowi, dan akhirnya sekarang menjadi punya jabatan lah, penting lah, dan ini menurut saya menjadi sinyal-sinyal kuat ya. Nah, menurut analisis Pak Mursalin, kira-kira apakah nantinya Pak Prabowo akan mengadili lah bahasanya daripada Jokowi ya, seperti yang disuarakan oleh Bang Marwah dan teman-teman ya, adili Jokowi di Jokowi. Apakah sinyal itu akan ditangkap oleh Pak Prabowo nantinya kira-kira? Ya, ini tergantung koreksi dari sejauh mana rakyat ini melakukan tuntutan itu. Kan ada kanal, ada jalan keluar cara penuntutan itu. Apakah melalui hukum? Apakah kemudian mengaruh secara politik? Secara politik bisa juga, karena banyak sekali ini kan sebenarnya secara tidak langsung terjadi perkelahian antar partai nanti ya, seperti itu. Misalnya keterlibatan konglomerat atau oligarki ini, itu kan juga menerlibatkan para politisi. Misalnya banyak yang menjadi partner dari aguan ini adalah kelompok-kelompok tertentu dan partai-partai tertentu, ya, yang sekarang ini ikut membela aguan dan tetap akan melakukan penyalahan terhadap masyarakat. Itu antara lain tadi disebut ada Yoris ya, Yoris DPD. DPD. Orang semua tahu Yoris itu adalah dari Partai Golkar. Dan yang kedua, dia itu adalah orang yang sudah lama terlibat di dalam perjalanan usaha dari Sedayu Agung aguan diantaranya itu. Iya. Nah, ini yang menyebabkan saya kira perlawanan rakyat pasti akan terbelah, dan kemudian partai juga akan mengkoreksi terhadap itu. Apakah Golkar kemudian melakukan pembelaan terhadap Yoris? Ini masyarakat akan melihat. Oleh karenanya memang saya yakin bahwa proyek PSN PIK 1-2 ini pasti akan bukan saja segera ditinjau ulang, pasti akan dibatalkan. Nah, bagaimana bentuk ke depan? Saya kira kita harus percayakan kepada wewenang dari Presiden Prabowo untuk memberikan jalan keluar ataupun alternatif
yang dilakukan terhadap kecurangan dan kerusakan PIK yang sudah terjadi. Oke. Saya kira itu. Ya, lebih lanjut daripada itu, nampaknya ini kan semakin hari kita mendapatkan berita-berita yang cukup positif dari masyarakat, khususnya di daerah yang terdampak PSN PIK 2 ya. Ada salah satu yang punya tambak, kemudian dia bikin video, ini kami bla 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 terdampak oleh, ini kan sudah mulai ada keberanian masyarakat yang menyampaikan itu. Kemudian para tokoh sana juga sudah menyampaikan video-videonya, dan kayaknya besok juga mungkin Pak Mursalin bisa memberikan informasi ya, bahwa nampaknya kayaknya hari Jumat akan ada aksi ya, itu aksi tentang apa dan di mana kira-kira. Ya, jadi saya berharap masyarakat harus mengikuti proses pembatalan katakanlah penjajahan terselubung terhadap PIK 2 yang akan bisa menjadi, kalau sebutan orang yang saya tidak menyalahkannya, itu bisa menjadi potensi menjadi negara dalam negara. Tadi Mas Arief menyatakan bahwa di Tangerang sudah banyak orang memasangkan pelang itu ya. Ya. Banten tidak akan pernah akan jadi Singapura. Banten bukan Singapura. Banten bukan Singapura dan tidak pernah akan jadi Singapura. Artinya proses penjajahan terselubung penghilangan etnis Melayu di Singapura menjadi wilayah modern yang tentunya dikuasai China gitu, itu nampaknya Banten memberikan jaminan tidak akan terjadi. Kami akan mengawal ini. Ini yang menarik. Oleh karenanya melalui proses hukum yang dilakukan rakyat besok pada hari Jumat itu mendatangi kantor Airlangga sebagai Menteri Ekonomi yang memberikan wewenang awal, izin awal tentang PSN itu, kita harus kawal semua. Ya, karena disitulah letak kesalahannya, letak abu-abunya tentang PSN itu. Nah, maka rakyat nampaknya bersepakat untuk mendatangi kantor Erlangga di wilayah Banteng, ya, wilayah Banteng, untuk bukan saja menanyakan, tetapi sekaligus mengajak, katakanlah tanda kutip, debat itu ya. Kalau dia memang salah, dia harus membatalkan dan harus apakah ada tuntutan tuntutan dari rakyat untuk memberikan punishment terhadap Erlangga itu. Saya kira ini menarik. Jadi tidak akan terjadi lagi model-model kayak gini terjadi di seluruh Indonesia. Ini nampaknya yang baru terbuka adalah masalah PIK di sini. Padahal mungkin penguasaan tanah-tanah oleh para Taipan di seluruh Indonesia, ya, baik di wilayah timur ataupun di Kalimantan atau di mana-mana, mungkin terjadi. Ya, kita punya data-data, fakta-fakta ya. Bagaimana kalau tadi disebutkan contohnya Aguan ini, bagaimana bisa dengan kejam memenjarakan seorang Budi Harjo, ya, yang dia punya tanah di wilayah sana dengan dekat airport itu ya, dan jelas-jelas kepemilikannya, historisnya, bisa dipenjarakan, tega-teganya seorang suami istri dipenjarakan karena dianggap menyerobot. Kok bisa dia menguasai di forum hukum, di pengadilan, dengan banyak sekali pembela-pembelanya yang sebenarnya tanda kutip itu para pejabat, ya, dari SA itu, oknum pejabat yang dia adalah oknum pejabat dari DPD, ya. Mungkin nggak perlu saya sebut namanya, tetapi disitulah artinya ini awal kemenangan rakyat supaya tidak terjadi lagi penghardikan kepada rakyat dari para konglomerat ini. Jadi seorang Aguan kalau kemudian dia mau meralat ini ada pintu baik untuk ke depan supaya oligarki yang lain tidak bisa berbuat seenaknya, mengendalikan negara. Kemudian sampai masalah siapa yang mengatakan bahwa BSD dan Serpong adalah proyek strategi nasional?
itu kan adalah kawasan-kawasan pemukiman ya, yang dia punya untung besar dan bisa memaksa negara mengeluarkan uang 40 triliun untuk sebagai apa itu uang PSN, PIK dan Serpong. Ini adalah suatu apa kejahatan telanjang ya bagi para intelektual, para perjuang kita yang dia tidak bisa ditipu-tipu gitu. Saya kira mungkin ini poin yang sangat menarik. Kita harus peduli. Bagi kita yang tidak mau peduli terhadap ini, berarti kita membiarkan bagaimana bisa akan terjadi proses penjajahan ya, terselubung di negeri kita ini, sehingga kita tidak bisa menyambut untuk kemerdekaan yang akan diharapkan bagi rakyat. Oh iya. Dan mungkin kalau kita lihat ya, ini apa namanya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga. Yang pertama adalah untuk oligarki ya, bahwa tidak selamanya rakyat itu akan diam. Ya. Dan juga ini jadi pelajaran untuk rakyat bahwa ketika rakyat melawan itu insya Allah pasti akan menang. Ya. Jadi jangan sampai kemudian mempunyai mental-mental inlander seperti zaman penjajahan dulu. Jadi kita sudah semakin cerdas dan kita sudah disajikan data-data yang lengkap. Nah, maka penting bagi kita sebagai masyarakat ya, dengan data dan dengan kecerdasan itu maka kita harus membela yang hak, yang benar. Jangan sampai justru kita sudah tahu itu benar tapi kita mendiamkan saja. Ini juga salah juga kan. Itu. Apalagi khususnya untuk para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Banten sana. Apalagi para abdesi. Jangan sampai abdesi ini jadi jongos-jongosnya aguan kan gitu. Dan bukan saja abdesi. Saya kira Pak Prabowo dalam proses berusaha mempunyai para menteri yang cerdas dan berani, itu itu malah digunakan untuk membentengi para oligarki itu. Yang saya maksud adalah misalnya Menteri Perumahan dan Pemukiman si Ara gitu. Dia jangan dong dia mendampingi Marwar Sirait. Mendampingin Aguan. Tapi kemarin pas di wawancara Tempo dia nggak ada kok. Oh gitu. Kan sempat viral dia mendampingi dan membackup dan seolah-olah memberikan komitmen kepada Pak. Yuk nanti kita atas segini ya, kita buatkan masjid, kita buatkan ini. Jadi janganlah membodoh-bodohi rakyat seolah wah dia masalah ini kan mau dibuatin masjid besar dan lain sebagainya. Dia tidak pernah menyinggung bahwa bagaimana proses penghancuran masjid-masjid yang lain. Betul. Misalnya. Nah saya kira mungkin itu yang kita tidak perlu melakukan pertikaian yang lebih dalam. Saya kira kalau para oligarki mengubah sikapnya, bisa jadi terjadi rekonsiliasi model Prabowo gitu. Iya. Dan ya mudah-mudahan Pak Prabowo segera membatalkan lah ini proyek ini, karena ini memang proyek yang sangat dolim bagi rakyat gitu. Ya mungkin closing statement Pak, karena sudah ditelepon. Closing statement Pak buat teman-teman semua, termasuk masyarakat yang ada di sana. Kegembiraan saya yang sangat mendalam, dan saya kira banyak para tokoh yang juga menyambut dari kebijakan Pak Prabowo ya, yang nampaknya dia menepis kalau dia masih dalam proses sandera atau kendali Jokowi. Masalah apa ya, seperti saya sebutkan, kegembiraan masyarakat, langkah awal dari Prabowo dalam merombak orang-orang di tubuh TNI ya, yang jumlahnya sangat luar biasa, yang itu menunjukkan bahwa dia mampu menata kembali dengan orang-orang yang merasa rakyat ada dizolimi, misalnya mantan Pangdam Siliwangi, Pak Kunto dan sebagainya, itu merupakan kegembiraan rakyat, keberanian Prabowo yang tentu dia kalau ditanya suka apa tidak suka si Jokowi, pasti dia tidak suka, tapi dia tidak perlu itu. Inilah harapan secercah bahwa apabila Prabowo sudah mau melakukan tindak keadilan terhadap politik dan hukum, itu adalah tanda-tanda bangkitnya
kepemimpinan di era Prabowo. Ya. Saya kira ini tentunya berlanjut kepada masalah kebijakan pangan, kebijakan impor dan sebagainya, itu otomatis hal-hal yang sangat mudah diamati oleh Prabowo untuk membangkitkan. Kalau kita minjam beliau ini menyambut Indonesia Emas, itu memang diawali dengan kemandirian hukum dan politik, dan tentu kemandirian di bidang ekonomi, dan tentu yang sangat diharapkan rakyat itu jangan mengharapkan satu proses jalannya pemerintahan ini dengan mengandalkan dari pajak rakyat yang rakyat cukup menderita. Ini begitu penting sekali, karena pengaruh dari pajak kenaikan itu berakibat sangat dalam untuk kenaikan-kenaikan yang lain, dan ambruknya sebuah kemampuan industri ataupun pertanian dan sebagainya. Itu yang kita harapkan Pak Prabowo akan memperlibatkan para tokoh-tokoh ekonomi, para tokoh-tokoh bangsa yang sangat bersih dan sangat mencintai kemerdekaan lah gitu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan perbincangan malam hari ini bermanfaat buat teman-teman, dan insya Allah ini mudah-mudahan sampai juga kepada Pak Prabowo. Insya Allah. Ya. Sehingga menjadi pertimbangan untuk membatalkan PSN Peak 2. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.